Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Falayali dengan NIM H1A120110. Baiklah, di sini saya akan menampilkan presentasi dari pajak daerah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pajak daerah atau pajak kota. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari pajak daerah atau pajak kota itu sendiri. Nah, pajak kota atau pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal atau pemerintah setempat di daerah tertentu kepada penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut, di wilayah kota maupun di daerah tersebut. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah atau kota untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, untuk program dan layanannya itu bermacam-macam. Selanjutnya kita masuk lagi nih ke fungsi dari pajak daerah atau pajak kota itu sendiri. Nah, adapun fungsi ataupun goals utama dari pajak kota ataupun pajak daerah itu sendiri, yang pertama yaitu mendanai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau kota seperti pemeliharaan jalan, sanitasi, damkar, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat tuh, seperti pemeliharaan jalan, jalan rusak, terus lagi sanitasi atau ketersediaan lingkungan bersih, air bersih, pemukiman, dan lain sebagainya, damkar juga, biaya pemadam kebakaran itu kita dapat dari salah satu program pemerintah yang didapatkan atau didanai dari pajak daerah atau pajak kota. Nah, makanya nih kalau seandainya masyarakat demo ataupun masyarakat sering mengeluh, "Loh ini kan uang kita sendiri," gitu loh. Karena memang uang yang dikelola pajak tadi digunakan untuk program dan layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan Perintah Undang-Undang 1945, seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu sepenuhnya dari rakyat untuk rakyat. Nah, yang kedua, goals yang kedua, atau fungsi yang kedua yaitu kita kenal dengan fungsi budgeter. Nah, fungsi budgeter ini, pemungutan pajak daerah tadi dihimpun dan digunakan untuk kepentingan masyarakat mulai dari pembiayaan pembangunan ini misal baik itu infrastruktur itu kan luas, baik itu jalan, jembatan, apalagi, lokasi-lokasi jalan-jalan setapak atau jalan-jalan kecil itu termasuk dan terhimpun dalam yang namanya infrastruktur yang dikenakan di goals kedua ini. Nah, kalau di goals pertama itu lebih kepada layanan masyarakat, kalau di goals kedua ini lebih kepada kebutuhan masyarakat yang berupa infrastruktur atau sesuatu yang terlihat, tampak gitu. Kayak jalan tol, jalan setapak, terus lagi jembatan, dan lain sebagainya yang dapat mempermudah jalannya kehidupan sehari-hari masyarakat dan berputarnya siklus ekonomi. Nah, yang ketiga ataupun tujuan dan goals yang ketiga ada fungsi reguleran. Reguleran ini sebagai instrumen ataupun sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Nah, dalam hal ini pajak itu berpengaruh dan dapat membantu meningkatkan konsumsi atas barang atau jasa tertentu. Nah, maksudnya itu adalah pajak kita ini pajak kita ini mempengaruhi tingkat konsumsi kita. Kan kalau seandainya kita membeli atau, ya membeli sesuatu barang baru,
yang di luar dari ketentuan pajak yang udah bisa dikenakan pajak berlebihan, nah itu dapat apa ya, mengcover kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat itu tidak konsumtif karena ya saat masyarakat makin mengkonsumsi ataupun makin tinggi membeli suatu barang, maka pajak yang dikenakan atas suatu barang itu semakin tinggi sehingga masyarakat akan berpikir lagi nih, akan memikirkan resiko yang masyarakat terima saat masyarakat membeli suatu barang secara berlebihan ataupun mendapatkan suatu barang secara impor dari luar negeri gitu. Jadi tuh pajak ini mempunyai fungsi sebagai regulator, dia sebagai apa ya? Sebagai kebijakan yang dapat mengatur masyarakat itu sendiri begitu. Yang kedua, fungsi pajak lainnya yaitu sebagai redistribusi atau pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, pajak ini tuh seperti redistribusi ataupun pungutan pajak tadi mulai dari kendaraan, pajak kendaraan bermotor. Nah, dan juga pajak reklame itu masuk redistribusi. Nah, itu tuh membuka lapangan pekerjaan. Nah, membuka lapangan pekerjaan bagi setiap ataupun siapapun yang berusaha untuk eh maksudnya di sini tuh redistri pajak ini membuka lapangan pekerjaan bagi contoh uang pajak tadi itu dimanfaatkan untuk misalnya nih mempekerjakan tukang parkir liar. Jadi uang pajak yang didapatkan dari suatu bangunan ataupun misalnya dari Indomaret atau Alfamart tadi itu dimanfaatkan untuk bayar pajak tukang parkir gitu. Selanjutnya, jenis-jenis pajak, kita masuk ke dalam jenis-jenis pajak. Jenis pajak daerah ataupun pajak kota ini terdapat beberapa jenis ataupun banyak. Ada properti, pajak properti setiap barang masuk impor tuh terkena tuh pajak propertinya nih, lemari dan lain sebagainya. Ada pajak penjualan atau sales tax. Setiap penjualan ini kan kalau kita datang ke restoran-restoran tertentu itu kan pasti ada pajak PPN, misalnya PPN dikenakan 11% gitu. Selanjutnya ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini biasanya sudah terhitung setiap tahun ya. Kita harus rajin membayar pajak gitu. Terus ada pajak hiburan. Pajak hiburan ini lokasi-lokasi yang memang menyediakan hiburan, tempat-tempat entertain gitu. Ada juga pajak perhotelan, ada juga pajak lisensi usaha-usaha yang sifat makro dan mikro. Ada pajak restoran juga, terutama udah restoran besar. Terus juga ada pajak air limbah, karena air limbah ini merugikan masyarakat dan juga masyarakat yang terkena dampaknya, maka suatu perusahaan wajib membayar pajak air limbah tersebut demi kemaslahatan masyarakat. Nah, dan terakhir ada pajak parkir. Pajak parkir ini sebenarnya tempat-tempat usaha tertentu itu udah bayar pajak parkir kepada pemerintah. Makanya kadang di tempat-tempat tertentu itu kita nggak harus membayar uang parkir lagi karena pihak toko ataupun pihak tempat penjual itu udah membayar pajak kepada pemerintah sehingga kita bebas parkir tanpa harus membayar parkir lagi gitu. Kan udah ada tarif pajak parkir tadi. Nah, selanjutnya ada cara-cara pemungutan pajak. Nah, cara pemungutan pajak kota itu dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses ini meliputi yang pertama, pengidentifikasian objeknya dulu nih. Ini nih suatu objek ini nih tergolong ke pajak apa misalnya? Apakah pajak properti, apakah pajak penjualan, ataukah pajak parkir? Karena setiap objek itu tarif pajaknya berbeda-beda ataupun
nilai pajaknya itu berbeda-beda, sehingga masuklah setelah kita nih teridentifikasilah ini objeknya adalah barang mewah misalnya. Nah, ataupun kendaraan bermotor. Nah, maka setelah teridentifikasi objek tadi, maka kita akan menentukan tarif pajaknya. Oh, berarti kendaraan bermotor ini kalau untuk yang golongan ini dia dikenakan tarif segini segini segini. Nah, sudah tahu nih kita tarif kendaraan bermotor kita ini tadi berapa. Nah, masuklah ke pendaftaran pajak. Barang kita tadi itu harus dan wajib didaftarkan ke dalam pendaftaran pajak. Nah, selanjutnya pengirian pemberitahuan pajak oleh pihak eh, oleh pemerintah penanganan pajak, pengiriman pemberitahuan bahwa semacam invoice gitu. Pembayaran pajak Anda segini 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 segini, ditarifkan segini 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 segini, barulah masyarakat melakukan pembayaran pajak. Nah, setelah melakukan pembayaran pajak, dilakukanlah pelaporan ataupun pemantauan keuangan. Keuangan siapa? Keuangan masyarakat tadi. Kan setiap tahun kan pemasukan ataupun roda ekonomi setiap masyarakat kan berbeda-beda. Nah, sehingga perlu yang namanya pengawasan atau audit, dan juga selain masyarakat, pihak pemungut pajak pun itu harus dilakukan pelaporan ataupun pemantauan secara berkala, sehingga perlu adanya yang namanya pengawasan dan juga audit dari setiap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pajak. Selanjutnya, contoh jumlah pajak daerah dan juga kota. Yang pertama ada pajak hotel. Pajak hotel itu, tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel, dan masa pajak hotel itu adalah 1 bulan. Berarti setiap hotel itu harus membayar sebesar 10% setiap bulannya. Oke, setiap bulan, bukan setiap tahun ya. Nah, itu kalau pajak hotel. Selanjutnya, yang kedua ada pajak restoran. Nah, pajak restoran ini sebesar 10% juga dari biaya pelayanan yang ada dari pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran yang dinikmati tadi. Nah, yang ketiga itu ada pajak hiburan. Nah, tarif pajak hiburan ini sendiri sekitar 0% sampai 35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Maksudnya itu tergantung dari masanya, terus lagi jenis hiburannya itu ya bentuknya bar kah atau karaoke kah gitu kan. Kan beda-beda tuh. Makanya kisarannya jadi 0 sampai 35%. Selanjutnya ada pajak reklame. Nah, tarif untuk pajak reklame ini sendiri itu sekitar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Berarti ini per tahun ya. 25% dari nilai sewa. Misalnya dia sewa sekitar 100 juta gitu per tahun. 25% dari 1 juta, 100 juta itu berapa? Nah, itulah pajak reklame yang harus dibayarkannya kepada pemerintah. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan ini ditetapkan sebesar 1,5% aja. Nah, selanjutnya ada tarif parkir. Tarif parkir ini baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitip kendaraan, tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Selanjutnya lagi, kita masih dalam contoh jumlah pajak daerah dan kota. Selanjutnya ada pajak mineral, bukan logam dan batuan. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%. Selanjutnya ada pajak air dan tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Nah, ini biasanya PT-PT, perusahaan-perusahaan nih. Nah, besar tarif pajak air dan tanah itu adalah 20%. Selanjutnya ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet, karena itu merupakan salah satu hewan yang harus dilindungi ya. Tarif pajak sarang burung walet itu sebesar 10%. Selanjutnya ada pajak bumi, bangunan, perkotaan, dan pedesaan.
Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan nilai jual kena pajak atau NJKP yang diperoleh dari 20% NJOP nilai jual objek pajak. Dan yang terakhir ada pajak perolehan hak atas tanah atau bangunan. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh perorangan atau pribadi atau suatu badan tertentu, baik itu badan tertentu. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pajak kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan daerah dan mengatur ekonomi dalam suatu kota. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota, tetapi juga merupakan alat pengendalian konsumsi, insentif investasi, dan alat untuk mengendalikan pertumbuhan kota. Nah, implikasi dari pajak kota itu sendiri tercakup dalam satu, peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dampak pada investasi dan juga pertumbuhan ekonomi, serta dampak sosial terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah. Wah, kalau kita simpulkan berarti pajak kota ini sangat besar dampaknya bukan hanya untuk pembangunan tapi untuk ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat di suatu kota tersebut. Nah, mungkin inilah sekilas realisasi penerimaan pemerintah kabupaten atau kota seluruh Indonesia menurut rincian tahun 2022. Nah, sini tertulis bahwa pendapatan daerahnya tuh sampai 800 triliunan. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan. Nah, untuk pajaknya sendiri pun, tapi untuk untuk pajak daerahnya itu mengalami kenaikan di tahun 2022 dan retribusinya juga mengalami kenaikan, tapi untuk PAD yang sahnya itu mengalami penurunan. Nah, ini bisa dilihat realisasi secara langsung dari data yang didapatkan di tahun 2021 sampai 2022. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.